Oke, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan ayatnya karena terlalu panjang. Saya akan memilih beberapa bagian saja. Dan saya memberi tema yaitu menghidupi iman yang sejati. Pernahkah saudara-saudara, teman-teman menanyakan di dalam hidup ini, pernahkah kita mengambil keputusan yang besar? Keputusan mungkin dalam mengambil dasar untuk masa depan. Misalnya saya memutuskan masuk ke tempat ini supaya saya bisa melayani Tuhan. Kemudian saya memutuskan masuk di tempat ini, dibentuk di tempat ini karena saya ingin menjadi orang yang berguna di masa depan. Pernahkah kita bertanya seperti itu di dalam hati kita? Pernahkah? Apakah ada yang pernah? Jujur, saya pernah menanyakan, kenapa saya bisa ada di tempat ini? Dan ketika saya selesai dari tempat ini, saya mulai menyadari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Tapi terkadang kita bertanya, ketika kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, kita akan bertanya, bagaimana kalau saya gagal? Oke? Kita pasti bertanya, bagaimana kalau saya masuk di STT, masuk di kampus ini, masuk di perguruan ini, saya gagal. Bagaimana kalau saya di tengah jalan nanti tiba-tiba berhenti? Terkadang ketika kita mengambil satu keputusan, kita akan memikirkan, bagaimana kalau saya nanti gagal? Atau bagaimana kalau saya nanti tidak berhasil? Betul? Betul. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa iman bukan menunggu sampai semuanya jelas. Oke, penekanan di sini, iman bukan menunggu sampai semuanya terlihat jelas, melainkan percaya kepada Tuhan dan tetap melangkah meskipun kita belum tahu bagaimana hasilnya. Oke, kita melangkah tetap di jalan Tuhan meskipun kita belum tahu hasilnya. Nah, kita melihat next. Seperti apa iman menurut Ibrani 11? Kalau kita baca keseluruhannya, kita akan melihat beberapa tokoh dalam kitab Ibrani ini. Oke, kita akan membaca kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lanjut ke 24, 25, 26, 27. Oke? Saya yang akan membacakannya ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan
dan dibangun oleh Allah. Kita lanjut ke ayat yang 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut. Dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oke. Hari ini kita akan belajar seperti apa iman menurut Ibrani 11. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca, saya mengambil poin yang pertama. Iman adalah dasar dari pengharapan. Kita baca yang di bawah poin 1 itu. 1, 2, 3. Iman bukan perasaan atau harapan kosong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini mengajarkan bahwa iman bukan perasaan atau harapan kosong, tetapi sebuah keyakinan yang kuat. Oke? Iman sebuah keyakinan yang kuat. Nah, ini yang menjadi pegangan setiap orang percaya. Ketika kita memiliki iman dan dasarnya berpengharapan kepada Tuhan, maka ini yang akan meneguhkan setiap kita. Oke? Nah, kalau kita lihat tadi kisah Nuh. Nah, ini saya next. Nuh membangun Batra. Saya mengambil poin di situ bahwa kalau kita melihat iman Nuh, dia percaya tanpa melihat. Betul? Dia percaya tanpa melihat. Mengapa dia percaya tanpa melihat? Kita tahu kisah Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh membangun Batra karena akan ada air bah. Betul? Akan ada air bah. Tapi waktu itu ketika proses Nuh membangun Batra, hujan itu belum turun. Dalam proses berkepanjangan gitu, Tuhan belum menurunkan air bah. Belum terjadi apa-apa. Dan orang-orang di sekitarnya menghina Nuh. Kita bisa lihat Nuh tetap mengikuti perintah Tuhan. Nuh tetap mengikuti perintah Tuhan. Meskipun belum melihat hasilnya ya. Meskipun belum melihat hasilnya. Tetapi dia percaya bahwa apa yang dia bangun itu tidak akan sia-sia. Apa yang dia lakukan saat ini itu tidak akan percuma. Jadi ketika kita sebagai siswa-siswi SMK Paulus dan kita belajar di tempat ini, di Pondok Asarel Sejahtera, ketika kita ditanamkan dasar oleh Bapak Bunda, ditanamkan pemahaman, ditanamkan dan dididik dengan karakter yang baik, dibangun mental, apakah itu bukan menanamkan dasar yang kuat untuk masa depan? Terkadang kita melihat jangka pendek. Kita melihat, setelah ini saya jadi sakit hati, saya puluh setelah didikan ini. Tetapi coba kita melihat jangka panjangnya. Kalau kita melihat kisah Nuh yang membangun Batra, kalau dia pada saat itu mengeluh di tengah jalan, melihat jangka pendeknya, saya capek membangun Batra. Oh iya, pasti capek. Karena hampir seluruh hidup Nuh hanya untuk membangun Batra. Oke? Ketika kita 3 tahun dibentuk di tempat ini,
Apakah kita mau melihat jangka panjangnya atau proses jangka pendek? Nuh melihat jangka yang sangat panjang, tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dia mencapai tujuan itu. Dia membangun Batra, kemudian Tuhan menghadirkan air bah untuk memusnahkan orang-orang jahat yang tidak mengenal Tuhan sesamanya. Oke? Kalau kita lihat kehidupan sekarang, jika kita mengeluh ketika kita dididik, jika kita merasa bahwa didikan saat ini hanya membebani masa muda saya, hanya membuat masa muda saya berada dalam proses yang tidak mengenakan. Terkadang itu yang dipakai Tuhan untuk kita bisa sampai ke tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Memang kita belum melihat, memang kita belum bisa melihat masa depan itu nyata. Tetapi kalau kita menatap mulai dari sekarang, maka satu langkah ke depan kita bisa melihat, oke, aku akan jadi seperti ini. Dua langkah ke depan kita akan bisa melihat ketika kita sudah menata diri dari sekarang. Oke, Nuh melihat, oke, air bah akan datang. Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janji yang dia ucapkan. Oke, kebenarannya air bah datang. Oke. Nah, sederhananya kayak gini. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang kita lagi sekolah nih, mungkin kita ada ujian di sekolah ya. Mungkin kita ada ujian di sekolah. Terus ada teman yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian itu. Belajar mulai dari malam. Terus pagi bangun lagi buat belajar. Teman-teman tahu gak hasilnya? Bahwa ujian teman-teman akan baik nih. Belum tahu kan? Tetapi kita mengimani apa yang saya lakukan pada malam hari, belajar mati-matian untuk ujian itu, pasti nilainya akan baik. Pasti teman-teman akan berpikir, saya sudah belajar, maka nilai saya akan baik. Itu iman. Itu iman. Karena kita belum melihat hasilnya. Oke? Dan sederhananya, ketika kita mau melangkah untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Misalnya hari ini nih, pagi teman-teman kita ada yang doa. Oke? Ada yang mengambil doa pribadi. Tetapi teman-teman tahu gak, hari ini, sepanjang hari ini, saya menjalani hidup bagaimana? Kita nggak tahu kan, apakah baik atau apakah buruk. Kita nggak tahu. Tetapi kita mengimani ketika saya bangun berdoa pagi, maka Tuhan akan memberikan hari ini yang baik. Oke, kita mengimani setiap hari ketika kita bangun doa, kita mengimani hari ini, oke Tuhan, aku mau menjalani hari-hari itu dengan hari-hari yang baik. Oke? Nah, namun iman yang sejati bukan hanya menjadi dasar pengharapan, tetapi juga menggerakkan kita untuk taat. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah kita beriman pada Tuhan atau situasi kita saat ini, atau kondisi hati kita saat ini? Oke, dalam keadaan sekarang saya beriman karena saya lagi nggak enak hati, lagi ada masalah, saya beriman kepada Tuhan seadanya aja. Ataukah kita percaya pada janji Tuhan? Oke, saya belum melihat sekarang, tetapi saya percaya Tuhan akan menyertai saya di dalam kehidupan saya hari ini, hari esok, dan seterusnya. Maka iman yang sejati bukan hanya menjadi dasar pengharapan, tetapi juga menggerakkan kita untuk taat. Oke? Iman menggerakkan kita juga untuk taat. Kita pun harus memiliki iman yang dinyatakan dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka poin yang kedua, iman menggerakkan
ketaatan. Ketika kita sudah menjadikan di poin yang pertama, iman menjadi dasar pengharapan kita, maka dari pengharapan yang kita imani itu akan menggerakkan ketaatan kita untuk terus bergerak. Oke? Maka iman itu akan menggerakkan ketaatan kita kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada jalan Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Oke, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ya, kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Udah? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tentunya kita tahu kisah Abraham ya. Dia disuruh Tuhan ke tanah asing yang Abraham nggak pernah tahu dan belum tahu dia mau kemana. Nah, di sini Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negeri dan keluarganya, pergi ke suatu tempat yang belum ia ketahui. Dalam keadaan seperti ini, secara manusia tentu kita akan bertanya, bagaimana aku bisa bertahan di negeri asing? Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin ini yang paling sering ditanyakan ketika orang-orang bepergian. Gimana nanti di jalan? Apakah perjalanan ini aman? Oke, apakah perjalanan ini tidak berbahaya buat saya? Nggak tahu tujuannya kemana, kemudian jalannya lewat mana. Kalau untuk zaman sekarang ya, udah enak kita. Tinggal pakai Google Map. Google Map juga terkadang menyesatkan, tetapi dia masih mending. Kita jadi tahu jalan yang bagus mana, kemudian dia bisa memperlihatkan macet di mana, ya kan? Terus satu jalur di mana. Itu enaknya zaman sekarang. Zaman dulu, kalau Tuhan berbicara kepada Abraham, memerintahkan Abraham pergi, tapi nggak tahu kemana. Nah, meskipun ia tidak memiliki semua jawaban itu, ya kan? Abraham tidak memiliki jawaban kemana ia harus pergi. Kemudian di jalan ia apakah baik-baik saja atau enggak? Dia tidak memiliki semua jawaban itu. Abraham tetap taat dan melangkah dalam iman. Ini menunjukkan bahwa iman sejati bukan menunggu semua jawaban ada, tetapi sebelum jawaban ada, ia sudah melangkah mengimani bahwa Tuhan akan menyertai dia sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Meskipun kita belum tahu nih, tetapi Tuhan akan menyertai dia. Itu iman Abraham. Bahkan lebih dari itu, ketaatan Abraham tidak hanya terlihat saat dia pergi dari kota yang dia tinggalkan, yang saat ini dia tinggal kemudian disuruh Tuhan pergi. Bukan hanya itu, tetapi taat menanti janji seorang anak. Bahkan Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang-bintang yang ada di langit dan pasir di tepi laut, di tepi pantai. Nah, tetapi pada saat itu Abraham dan Sarah sudah tidak mungkin untuk mempunyai keturunan. Satu keturunan aja bagi manusia itu di usia yang tua itu sangat susah. Bahkan mungkin kalau medis ini 1% lah bisa punya keturunan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat Abraham ya, dia tidak pernah mempertanyakan janji Tuhan. Ya, kalau kita baca keseluruhan dalam kitab Kejadian 15 ayat 5 itu, dia tidak mempertanyakan
Abraham tidak mempertanyakan janji Tuhan dengan keraguan. Oke? Dia tidak memiliki keraguan tentang janji Tuhan. Walaupun orang-orang sesamanya ada yang mempertanyakan. Tetapi dia tetap percaya, oke, Tuhan akan tetap memberi kami keturunan. Nah, dalam Kejadian 22, kita juga melihat bukti nyata dari ketaatan Abraham yang berdasarkan imannya kepada Tuhan. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Nih, Tuhan suruh Abraham pergi nih, nggak tahu kemana, nggak jelas. Kemudian Tuhan berjanji ia akan memiliki anak-anak. Dia akan memiliki seorang anak. Itu juga nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Bagi manusia ya, itu nggak jelas. Kenapa? Ini udah nggak mungkin buat memiliki anak. Tetapi dia tetap setia. Kemudian ini lebih nggak jelasnya lagi. Anak yang sudah dijanjikan berpuluh-puluh tahun, kemudian diminta Tuhan. Apa nggak sakit hati Abraham? Awalnya disuruh pergi, nggak tahu kemana. Kemudian dijanjikan anak, tetapi kayak mustahil gitu. Kemudian ketika sudah memiliki anaknya diminta lagi. Apa? Di mana janji Tuhan yang ingin memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai? Kemana semua itu? Tetapi Abraham tidak mempertanyakan itu. Dia tetap taat. Itu iman dia kepada Tuhan yang mendorong dia untuk taat kepada perintah Tuhan. Itu iman yang sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah gak kita, ini yang sering, yang umum ini, kayak kalau kita disuruh piket nih, yang kadang-kadang ini, kalau disuruh piket lagi capek-capeknya, misalnya ada kegiatan di sekolah, kemudian setelah itu kita harus beberes gitu. Nah, kegiatan kemarin beres-beres, pasti kita dengan rasa tidak nyaman. Pasti ada di antara kita rasa, ya lagi capek-capek kok disuruh beres-beres. Ya kan? Pasti ada rasa nggak nyaman. Tetapi itu dipakai Tuhan untuk membentuk iman kita. Kalau kita lihat dalam kisah Abraham nih, dengan ketidaknyamanan dia, sudah nyaman nih tinggal di daerah dia, tapi disuruh Tuhan untuk pergi. Nggak nyaman dong, karena harus pergi ke tempat yang jauh, yang belum dia ketahui. Kemudian dia menanti janji Tuhan dengan begitu sangat setia. Tetapi janji itu lama banget baru datang. Apakah itu yang dikatakan kenyamanan? Tentu tidak ada rasa nyaman yang dialami Abraham ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk iman dia. Maka dia mendapat gelar Bapa beriman. Betul? Bapa orang beriman. Nah, mungkin kita belum tahu dan belum mengerti pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi ketika kita beriman bahwa Tuhan memakai setiap pembentukan yang ada di tempat ini untuk membentuk saya, membentuk iman saya. Ketika saya melangkah keluar dari tempat ini, saya tahu bahwa Tuhan akan menyertai saya. Kita akan memiliki iman seperti Abraham. Kita nggak tahu nanti setelah lulus dari sini kita akan jadi seperti apa. Tetapi ketika kita beriman dan tetap taat pada janji Tuhan, pada jalan Tuhan, maka itu nggak akan sia-sia. Oke? Walaupun kalau kita lihat hasilnya, Abraham tidak memiliki anak sebanyak itu, tetapi cucu-cucunya, ya kan? Bahkan
Kalau orang Kristen sekarang dihitung-hitung itu udah banyak itu. Dan dia dijuluki Bapak orang beriman. Dan kita ini semua orang-orang beriman. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya kan ada Bapak Bunda. Ya. Nah, mari kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita sedang dalam situasi di mana Tuhan memanggil kita untuk melangkah, tetapi kita masih ragu dan takut? Mari kita renungkan sama-sama ini. Kemudian, apakah kita lebih mengandalkan perhitungan manusia atau percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita akan setia menyediakan? Mari kita renungkan sama-sama pertanyaan ini. Mari kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Perjalanan iman tidak selalu mudah. Kadang iman sejati justru membawa kita dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Ya, terkadang iman membawa kita kepada situasi yang sulit dan penuh tantangan. Untuk menguji iman kita, apakah iman kita sampai di tahap hidup, atau kita belum mampu melewati tantangan-tantangan yang ada. Oke? Nah, perjalanan iman tidak selalu mudah. Kadang iman yang sejati justru membawa kita ke dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Itulah sebabnya kita akan belajar iman juga membutuhkan keberanian dan keteguhan dalam hati dalam menghadapi ujian hidup atau tantangan hidup. Maka ketika kita mampu melewati tantangan dan persoalan hidup dengan iman yang kita miliki, maka poin yang ketiga, next, iman membawa kemenangan. Oke? Iman membawa kemenangan. Mari kita baca sama-sama yang di bawah ini. 1, 2, 3. Kesetiaan kepada Tuhan jauh lebih berharga daripada segala kenikmatan duniawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 11, nih, dalam Ibrani 11 ayat 23, kita diberi gambaran yang luar biasa tentang iman Musa. Ya, tentang iman Musa. Ya. Kenapa? Karena Musa yang diangkat di dalam kerajaan Mesir dengan segala kemewahannya, dengan segala harta yang dia miliki, dengan segala kekayaan yang dia punya. Kemudian dia diangkat sebagai anak oleh Ratu Mesir. Kemudian Musa tumbuh di istana Firaun. Tetapi ia memilih untuk menderita bersama umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia yang sementara. Nah, kalau dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25, situ dikatakan karena iman Musa ketika dewasa menolak disebut anak perempuan Firaun dan lebih suka menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk waktu yang sesaat. Musa tidak tergoda oleh segala kekayaan dan status yang dia miliki. Ia sadar bahwa kesetiaan kepada Tuhan jauh lebih berharga dari segala kenikmatan dunia. Ini adalah contoh iman yang membawa kemenangan, bukan kemenangan dunia ya. Kalau kemenangan dunia, kalau kita lihat iman Musa ini, Musa itu mungkin maaf kata ya, bodoh meninggalkan kekayaan itu.
Kalau kata dunia ya. Serius. Itu hal yang paling sangat, ya, kalau kata dunia itu hal langkah yang salah yang kita ambil. Meninggalkan kekayaan, meninggalkan status sebagai orang kerajaan, bahkan memilih hidup menderita. Apakah bukan hal yang salah itu? Iya kan? Nih, kalau kita disuruh pilih, apakah kita mau hidup enak atau susah? Enak. Itu enak. Bahkan kalau kita boleh memilih, kita hidup dengan segala kemewahan, dengan segala kekayaan. Kita tinggal telepon, bawain makanan, tinggal GoFood, makanan, tolong ambilin makanan. Kalau perlu kita punya segala kemewahan itu. Tetapi Musa sadar bahwa kesetiaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan jauh lebih berharga daripada kesenangan dunia. Karena Musa tahu bahwa apa yang dia lakukan bukan untuk hidup yang sekarang, tetapi untuk hidup yang nanti, ke depannya. Ya, hidup yang akan datang. Ya, karena kalau kita lihat sepanjang hidup Musa, Musa pun dipakai Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, dia tidak sampai ke tanah perjanjian, kan? Iya, dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Tetapi iman yang membawa bangsanya ke tanah perjanjian. Oke? Karena janji Tuhan. Musa beriman pada janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan sampai ke tanah perjanjian. Maka kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Oke? Kemudian ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tantangan besar menanti di depan. Salah satu momen yang paling menegangkan adalah ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Di depan mereka ada laut yang tidak bisa diseberangi. Kemudian di sekitar mereka ada padang gurun. Di belakang mereka ada tentara Mesir. Kemudian bangsa Israel hanya berjalan kaki. Tentara Mesir pakai kereta kuda. Otomatis paniklah semua orang yang ada di situ. Tetapi dia tetap beriman bahwa Tuhan yang bawa mereka, maka Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan yang membuat Musa bisa memimpin bangsa Israel, maka ketika dalam kesusahan, Tuhan juga akan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari masalah-masalah. Nah, perjalanan iman Musa adalah perjalanan yang penuh tantangan. Namun, melalui iman, Tuhan memberi kemenangan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Iman yang membawa kemenangan bukanlah kemenangan atas musuh yang kelihatan, melainkan kemenangan dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jelas, Musa berkenan kepada Tuhan. Oke? Nah, kalau dalam kehidupan kita ya, coba bayangkan ketika seorang teman kita, ketika kita nih, mungkin berkecukupan lah, mungkin ada sedikit berkat yang kita terima. Kemudian ada teman kita yang mungkin udah beberapa bulan, beberapa semester di tempat ini menahan untuk jajan karena nggak ada sesuatu yang dia punya untuk dia pakai untuk jajan. Oke? Tetapi kita masih ada. Apakah kita
memilih untuk ketika kita berbelanja atau jajan sesuatu, apakah kita memilih untuk berbagi atau kita memilih untuk menikmati sendiri? Ya, terkadang dalam pikiran kita, kemanusiaan kita, mungkin di antara kita ada berpikir seperti ini. Ketika aku berbagi, gagal dong aku menikmati sendiri. Apa yang saya miliki, nggak jadi dong saya nikmati sendiri. Tetapi ketika kita berbagi kepada teman, tanpa kita sadari, kita memiliki kebahagiaan tersendiri. Betul? Ketika kita melihat teman kita bahagia menikmati apa yang kita miliki itu, dan kita bersama-sama menikmati di situ, tanpa kita sadar, kita ada sukacita ketika kita melihat teman kita, mereka senang menikmati apa yang kita miliki. Itu bukan kemenangan secara fisik, tetapi kemenangan secara rohani. Ada sukacita tersendiri yang kita miliki ketika kita melihat orang lain juga bahagia bersama-sama dengan kita. Oke? Ada kemenangan rohani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang membawa kemenangan tidak selalu berarti kemenangan dalam hal dunia. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Apakah kita memilih jalan Tuhan atau mengikuti arus dunia yang penuh dengan kompromi? Ya kan? Terkadang kita mengambil pilihan, biarkanlah teman saya yang kerja, saya mau nyantai-nyantai dulu. Yang penting saya tidak capek. Tugas selesai, dikerjakan teman saya, kemudian saya nggak capek. Terkadang kita main aman gitu. Ya, iman yang sejati tidak akan membawa kemenangan. Kita tidak akan mengalami kemenangan kalau kita memiliki iman yang main aman. Ya, ada teman yang lagi kerja, kita di situ pura-pura kerjain yang lain, padahal mencari pekerjaan yang lebih, ya tidak kotor lah, yang nggak sulit buat saya lah, yang ringan lah, yang cepat selesai. Tetapi ketika kita melakukan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diperintahkan dengan sungguh-sungguh, dan kita tulus melakukannya tanpa kita sadari, dan kita melakukannya dengan sukacita tanpa kita sadari, iman yang kita lakukan saat itu membawa kita pada kemenangan. Membawa kita pada kemenangan. Seperti Musa dipanggil untuk memilih jalan Tuhan, meskipun itu penuh tantangan, bahkan meninggalkan segala kenyamanan. Ya, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, tidak ada kemenangan yang lebih besar. Next. Tidak ada kemenangan yang lebih besar ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita bisa taat kepada Tuhan karena iman, maka kita sudah mengalami kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka itulah kemenangan terbesar di dalam kehidupan kita. Coba kita baca sama-sama ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ingatlah bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada materi atau kesenangan sesaat, tetapi pada hidup yang taat kepada Tuhan. Kemenangan yang sejati terletak pada hidup yang taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembelajaran hari ini, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar dan kita telah melihat bahwa iman bukan hanya sekedar kepercayaan biasa, tetapi sebuah keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Iman adalah dasar dari pengharapan kita, yang membuat kita tetap teguh meskipun belum melihat hasilnya. Dari poin yang pertama, belum melihat hasilnya. Poin yang kedua, belum melihat hasilnya, tetapi teguh jalan bersama dengan Tuhan dan memilih taat. Seperti Nuh yang percaya kepada firman Tuhan dan membangun bahtera meskipun belum melihat adanya tanda-tanda air bah. Nah, kita juga dipanggil untuk memiliki iman yang tetap teguh dalam segala situasi. Mungkin saat ini kita menjalani proses Tuhan, pembentukan Tuhan, tetapi kita belum mengetahui tujuan proses ini, tujuan pembentukan ini apa. Kita belum mengetahui kedepannya akan jadi seperti apa. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, ini tidak akan sia-sia, maka hasilnya akan baik. Tuhan akan membawa kepada tujuannya. Oke? Tuhan akan membawa kepada tujuannya. Selain itu, iman yang sejati selalu menggerakkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita beriman, iman itu akan menggerakkan kita kepada ketaatan. Dan yang terakhir, ketika kita taat, dan iman yang menggerakkan ketaatan, maka iman itu, ketaatan itu akan membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Jika kita membangun iman kita di atas dasar firman Tuhan, kita akan tetap teguh dalam menghadapi badai kehidupan. Karena kita percaya bahwa Tuhan setia dan janjinya tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab, yaitu iman Nuh, iman Abraham, dan iman Musa. Dengan segala ketidaknyamanan